Mata baru semua, tahun 2022 ya, sekarang kita mulai lagi. Buat kalian yang berbahasa Indonesia, kalau kemarin gue udah mulai pakai bahasa Inggris. Anyway, fokus di bulan Januari ini adalah Mercury retrograde di Aquarius. Juga Mars masuk ke Capricorn. Dan yang paling oke lagi adalah kita disambut tahun baru tanggal 2 Januari kemarin dengan New Moon di Capricorn, dan nanti tanggal 17 itu full moon purnama di Cancer ya. Coba nanti kita lihat, coba disimak kalau kalian penasaran ya kan, apa sih yang akan terjadi pada kalian di bulan Januari ini. Oke, cekidot. Hai Libra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Januari ini. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang lagi berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar ya kan. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Sun sign, Moon sign, dan rising atau ascendant sign kalian ya. Untuk kalian semua yang belum terbiasa nonton atau ngelihat cara gue baca tarot, gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi yang isinya penjelasan singkat banget tentang setiap rumah astrologi, karena gue di setiap bulannya itu buka kartu 12 yang mewakili 12 planet, 12 zodiak ya. 12 rumah astrologi berdasarkan konfigurasi planet, energi planet di bulan yang bersangkutan. Nah, jadi panduan aja ini playlist gitu, supaya kalian juga ikut mudah paham bagaimana gue baca ya. Oke, langsung aja ya, gue mulai dengan Wisdom of the Oracle untuk mengetahui fokus dan energi Libra di bulan Januari. Deep knowing, under the deck, by the book. Libra secara intuisi ya, kalian tahu di dalam batin, dalam hati kalian cukup tahu apa yang terjadi ya. Kalau kalian fokus atau in tune dengan jiwa, soul kalian sendiri, hati kalian sendiri, kalian tahu apapun yang terjadi ya, di balik semua narasi yang ada ya, di setiap situasi, kondisi. Di balik semua narasi itu kalian tahu, dan alam bawah sadar kalian membiarkan semuanya itu terjadi berdasarkan bagaimana adanya, sebagaimana instruksinya tertulis, by the book. Biarkan saja yang sudah terjadi terjadi. Sesuai dengan prosesnya ya. Langsung kita ke tarot, Lucky Tarot ya. Bulan kedua gue pakai ini, nah, artinya bacaan kedua kalinya gue pakai kartu tarot gue sendiri, yang mana ini hanya Mayor Arcana ya, Mayor event saja, karena ini bacaan bulanan ya, tentang segala aspek kehidupan kalian ya. Jadi gue pakai ini. Langsung ya, ada apa dengan Libra di bulan Januari? Apa yang Libra perlu ketahui di bulan Januari ini? Ada apa dengan Libra di bulan Januari? Apa yang Libra perlu ketahui di bulan Januari? Rumah pertama, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian dan bagaimana dunia atau orang lain melihat kalian. The Lovers. Rumah kedua tentang value system kalian, bagaimana kalian menilai tentang segala sesuatu yang sifatnya bernilai buat kalian, entah itu keluarga, entah itu materi
ya, kepemilikan, penghasilan, bagaimana kalian menilai atau menghargai diri kalian sendiri. Kalian dapat The Tower. Rumah ketiga tentang mindset, persepsi, cara kalian berkomunikasi dengan lingkungan terdekat, sosial activity, aktivitas sosial, dan wawasan, pengetahuan, pengalaman kalian yang membentuk kalian hingga saat ini. Kalian dapat The Star. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, emotional security and stability. Kalian dapat The Chariot. Untuk rumah kelima tentang romance, love affairs, kreativitas, tentang anak-anak atau jiwa kanak-kanakan kalian, atau bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, atau untuk beberapa dari kalian adalah kalau kalian ingin memulai bisnis atau project baru, kalian dapat The Devil. Rumah ke-6 tentang kesehatan dan kebiasaan kalian dalam keseharian, ya, juga bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat The High Priestess. Rumah ke-7 tentang partnership atau relationship, any kind of relationship, ya. Kalian dapat The Emperor. Rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi, yang sifatnya milik bersama atau tentang kebersamaan itu sendiri dalam hal finansial, properti, warisan, ideologi, seks, intimacy, power, control. Kalian dapat The Empress. Wow. Setelah The Emperor, The Empress, Divine Feminine dan Divine Masculine, right? Dua-duanya keluar. Untuk rumah ke-9 tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan diri kalian tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu geografi, atau tentang travel itu sendiri, jalan-jalan itu sendiri, tentang filosofi kehidupan kalian, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, tentang segala perbedaan, entah itu budaya, agama, latar belakang, tentang hukum dan higher learning. Kalian dapat The Hierophant. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goals, dan juga status sosial. Kalian dapat Death. Rumah ke-11 tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang bagaimana kalian mengaspirasi lingkungan sekitar kalian, tentang kontribusi apa yang kalian bisa berikan, tentang harapan-harapan kalian, network kalian, sahabat. Kalian dapat kalian dapat The Wheel of Fortune. Rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri dan alam bawah sadar kalian. Dapat The Moon. Under the Deck, alam bawah sadar kalian dapat The Fool. Bagaimana orang melihat kalian? Kalian diminta untuk mengambil keputusan dari pilihan yang kalian miliki. Kalian dihadapkan pada pilihan yang dimana kalian harus mengambil keputusan, mengambil keputusan untuk memilih. The Lovers, energi Gemini. Tentang mungkin komitmen kalian sendiri terhadap visi kalian sendiri ke depannya, tentang bagaimana menjadi lebih baik, entah tentang
stabilitas itu sendiri, tentang kenyamanan itu sendiri, komitmen ya gitu, kontrak. Kalian ingin perpanjang atau enggak gitu kan? Kalian mau perpanjang atau enggak, itu kontrak. Kalian punya pilihan ya. Atau kalian ingin kelarin aja komitmen itu, kontrak itu ya. Karena kalian siap melahirkan situasi yang baru ya. Kontrak, komitmen ya, mungkin juga pernikahan ya. Tapi saat ini karena seasonnya ya Venus retrograde, kalian diminta untuk mengevaluasi semua pengalaman tentang money, relationship, dan value, sistem value kalian dalam menilai. Bagaimana kalian menentukan prioritas, bagaimana kalian memperlakukan diri kalian sendiri, menghargai diri kalian sendiri. Rumah kedua tentang kepemilikan kalian, tentang sistem value kalian, value system kalian, bagaimana kalian menilai tentang segala sesuatu yang sifatnya punya nilai buat kalian. Kalian dapat the Tower. Sesuatu yang sifatnya mendadak, tiba-tiba, dan mengejutkan. Shocking event. Energi Mars itu the Tower. Mars lagi ada di Sagittarius. Kalian healing ya. Jadi masalah kepemilikan kalian, apapun yang bernilai buat kalian, mungkin properti, mungkin keluarga ya, ada sesuatu yang mengejutkan di situ. Mungkin kalian dealing dengan Sagittarius. Yang jelas Mars masih di Sagittarius sampai tanggal 2 Januari, karena habis itu dia pindah ke Capricorn ya. Dan di rumah Sagittarius, itu dimana ada Mars sekarang ini ya, kalian dapat the Star, wish fulfilled, harapan, mimpi yang terwujud. Tapi ada tapinya, kalian diminta untuk healing dulu, pemulihan dulu. Kalian diminta untuk membersihkan energi-energi kalian yang terkontaminasi, itu untuk kembali ke energi sejatinya diri kalian sendiri di dalam berpersepsi dan mindset. Apapun pengalaman, apapun edukasinya, apapun pengetahuan, wawasan yang kalian miliki yang membentuk persepsi atau mindset kalian sampai detik ini ya, itu butuh healing sehingga kalian bisa mewujudkan menarik ya, attract energi-energi yang memang selaras dengan sejatinya kalian. Nah, untuk bisa menarik yang sejatinya kalian, berarti kan kalian harus membersihkan energi kalian yang dari yang bukan energi kalian. Jadi kalian tahu apapun yang kalian mau itu sejatinya emang kemauan kalian, bukan orang-orang lain di sekitar kalian yang menginginkan itu atas kalian. Apakah benar itu yang kalian inginkan? Bukan orang lain inginkan atas kalian lah, untuk kalian lakukan. Kalian melakukan apapun itu berdasarkan apa? Ini energi Aquarius ya, dan ada Saturn di Aquarius.
Saturn energi Aquarius. Dan di rumahnya Aquarius ada apa? The Devil. Ups. Jadi intinya sih ya, ada pemahaman-pemahaman kalian ya yang sifatnya mengikat, membuat kalian merasa nyaman dengan cara berpikir dan persepsi kalian sendiri. Itu yang kalian butuh clearing untuk bisa mewujudkan apapun harapan kalian. Karena hanya dengan kesadaran penuh, bukan karena energi-energi di sekitar kalian melakukan apapun itu. Jangan sampai mimpi yang kalian nyatakan, klaim itu sebagai mimpi kalian, itu bukan mimpi kalian, jangan-jangan. Ya. Di rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan emotional security, kalian dapat the Chariot, energi Cancer. Kalian akan dapat kemenangan, akan ada kemenangan di saat kalian mampu menguasai diri kalian sendiri dalam kelemahan dan juga kelebihan kalian untuk moving forward. Sifatnya juga mungkin ini tentang segala sesuatu yang sudah berakhir, ya, sesuatu yang kalian sudah harus tinggalkan, entah itu reputasi, entah itu karir, entah itu status sosial, bahkan long term goal, visi kalian ke depannya. Selama ini yang mungkin kalian harus tinggalkan, yang udah gak sesuai lagi. Sanggup gak kalian menguasai itu? Mengakui, menerima kelemahan dan bahkan kekuatan kalian sendiri, kelebihan kalian sendiri, dan moving forward. Energi Cancer kan, ada full moon purnama di Cancer tanggal 17 Januari, ya. Ada sesuatu yang berakhir. Nah, di rumah Cancer itu di rumah 10 kalian, Libra. Karir, reputasi, long term goal, dan juga status sosial kalian yang harus berakhir. Dari yang jomblo umpamanya harus berakhir jadi pasangan. Dari yang punya pekerjaan jadi nggak punya pekerjaan. Ada yang harus banting haluan, dari yang tadinya montir sekarang harus jadi nggak tahu apaan, kayak jadi seniman. Dari yang ya macam-macam ya, setiap ini orang berbeda. Dan untuk rumah kelima ya, itu karena purnama, energi purnama itu selalu kalau visinya adalah ending. Ya, ending itu nggak selalu jelek, karena setiap ending itu adalah permulaan. Ya. Dan ending itu bisa tergantung situasinya lagi jelek, berarti kan jadinya ending akan naas gitu, jadi keberuntungan. Anyway, rumah kelima tentang romance, love affairs, kreativitas, bisnis atau project yang kalian ingin mulai, atau tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang anak-anak kalau punya anak, atau tentang masa kecil kalian, atau tentang jiwa kanak-kanakan kalian, dapat the devil. The devil, si setan itu sendiri, energinya si setan. Itu kan sukanya nakut-nakutin. Dia membuat kita takut, dia bikin kita cemas, khawatir, sehingga kita tidak mau berubah, sehingga kita takut menghadapi resiko.
ya, karena kekhawatiran kita, semua itu mindset ya, yang mana membuat kita selalu tinggal atau stay di zona nyaman kita, menolak untuk menghadapi apapun konsekuensi, resiko, tantangan, rintangan yang mendewasakan kita untuk menjadi lebih baik. The devil. Entah ini masalah karena ini energi Capricorn, di rumah Capricorn itu di rumah keempat ya. Jadi ada energi Cancer tentang rumah tangga, home, family, tradisi ya. Bagaimana dan tentang emotional security kalian sendiri, atau mungkin kalian berhubungan dengan seorang Capricorn ya. Ini mungkin juga karena ini juga di rumah kelima ya, mungkin kreativitas kalian sendiri yang mengikat kalian ya. Atau mungkin anak-anak, kalau kalian punya anak yang mengikat kalian merasa terjerat ya. Malah karena kekhawatiran kalian, kecemasan kalian terhadap anak-anak, sehingga kalian sulit untuk move on gitu. Sulit untuk move on karena bisnis kalian, atau kalian ingin atau karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru itu jadi nggak bisa karena kalian terjerat gitu. Dan di ini rumahnya Capricorn, di rumah keempat kan, home, family, tradisi. Dan sekarang itu seasonnya Capricorn, ada Pluto di situ, ada transformasi di situ sampai tahun depan. Jadi ada perubahan, energi perubahan transformasi itu ya. Secara semestanya kalian memang diminta untuk berubah, transformasi besar-besaran, entah itu tentang tradisi, kebiasaan, apa yang membuat kalian secara emosional itu stabil atau tidak stabil, tentang family, tentang rumah ya, properti, tentang fondasi itu sendiri ya. Ada Pluto di situ, ada Venus retrograde di situ, Merkuri retrograde ya di Aquarius, yang mana di Devil itu sendiri ya. Merkuri retrograde itu tanggal 14 Januari, tapi kita sekarang udah ada di pre-shadow retrograde ya. Kita sudah masuk ke bayang-bayangnya retrograde. Retrograde itu apapun planetnya, artinya kita diminta untuk mengevaluasi. Karena di sini gue lagi ngomong Merkuri, artinya persepsi, mindset kita diminta untuk dievaluasi lagi. Kenapa kita mempunyai mindset yang seperti ini? Kenapa kita, berdasarkan apa? Udah mungkin saatnya kita untuk lebih luas lagi ya. Lebih evolutif lagi ya, karena tidak ada yang stagnan. Semuanya itu selalu ada perubahan. Yang namanya kebenaran itu sendiri juga evolutif sifatnya, tidak ada yang absolut. Jadi selalu ada fase untuk kita evaluasi ya. Mindset dan persepsi kita itu dibentukkan berdasarkan apa? Saatnya untuk kita kembangin, perluas lagi nggak? Apa kita level kesadaran kita masih di situ? Karena retrograde di Aquarius nanti akan kembali lagi ke Capricorn, bersamaan ketemu lagi dia sama si Pluto. Pluto itu God of Hell, penjaga neraka. Karena sebelum untuk menjadikan kita punya kepribadian yang baru ya, untuk bisa berubah, si Pluto ini akan terus ngefilter, menyeleksi. Kalau Merkuri yang lagi bersanding ya persepsi-persepsi kita yang akan diseleksi sama dia. Ini beneran lo bukan? Masih seperti ini nggak ada, atau ada kedalaman lain? Karena memang hidup itu kan proses belajar selalu ya, tanpa henti. Nah, sedangkan
Venus retrograde, ya, artinya tentang money, relationship, dan value system, bagaimana kalian menilai atau hal-hal yang sifatnya bernilai buat kalian, bagaimana kalian memprioritaskan. Itu pun retrograde, ya. Semuanya dievaluasi karena di situ juga ada Pluto. Jadi ada proses renewal kalian itu, nggak hanya kalian sih, semua, karena ini energi semesta, jadi berlaku untuk semua, tapi untuk kalian tepatnya di bagaimana kalian membangun fondasi itu sendiri. Berdasarkan apa? Norma-norma, etika-etika yang seperti apa, nilai yang kayak gimana. Setiap rumah, setiap keluarga punya aturannya masing-masing yang berbeda. Kan gitu. Buat kalian khususnya di sini adalah home, family, dan tradisi, juga emotional security kalian. Ya. Capricorn season. Yang nanti Mars masuk ke Capricorn tanggal 24 Januari. Tindakan kalian apa untuk renewal itu sendiri, untuk pembaruan itu. Pembaruan diri kalian sendiri. Dan Sun konjang Pluto, Sun bersanding dengan Pluto itu tanggal 19 Januari di saat matahari meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius. Oke. Dan bertepatan dan tanggal 17-nya ada purnama di Cancer. Seperti yang berakhir. Oke. Jadi agak-agak dalam juga sih buat kalian. Ya. Energinya. Kebenaran dari diri kalian sendiri, sejatinya diri kalian sendiri, Sun konjang Pluto. Sebelum dia masuk ke Aquarius, the devil. Semua hal yang menjerat kalian itu akan tercerahkan. Untuk rumah ke, oh ya, di rumahnya Aquarius ada Saturn, karma. Karma di rumah, home, family, dan tradisi itu sendiri. Anyway, di rumah ke-6 tentang kesehatan, tentang kebiasaan kalian dalam kesehari-harian, bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat the High Priestess, energi Pisces. Kalian selalu mendengarkan intuisi kalian. Kalian silence dalam melayani orang lain mungkin. Kalian tidak mengungkapkan apa yang kalian tahu. Atau ini juga bisa clandestine relationship. Ada hubungan yang tidak diakui atau hubungan gelap. Ini energi Pisces. Buat kalian itu ada di rumahnya Pisces juga. Nah, di rumahnya Pisces itu ada Jupiter sama Neptune. Bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian dalam kesehari-harian, kebiasaan-kebiasaan kalian. Kebalik, bagaimana kalian melampaui batas-batas, yaitu kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri di kesehari-harian gitu. Jupiter di situ. Dan Neptune, bagaimana kalian membangun visi, imajinasi kalian, ya. Mencapai atau merealisasikan visi kalian. Kalian mencoba mendengarkan intuisi kalian, dan dalam diam kalian memanifestasikan. Baiklah. Bagus sih energi Jupiter sama Neptune di rumah ke-6. Tapi hati-hati juga untuk kesehatan. Karena input nggak ada output, nyerangnya mana? Ke body. Anyway, untuk relationship di rumah ke-7, relationship atau partnership, any kind of relationship, ya, bisnis, pernikahan, saudara, sahabat, any kind. Kalian dapat the Emperor,
energi Aries di rumahnya Aries. Kalian akan mengambil sikap, kalian akan ya ambil kembali kuasa kalian, power kalian untuk bertindak. Keren. Oh ya, di Aries ada Chiron, the wounded healer. Kalau kalian ingin menghealing ya dari trauma-trauma yang sudah lewat, tindakan kalian tuh apa untuk healing itu sendiri? Bagaimana kalian menghadapi trauma itu sendiri di saat trauma itu hadir kembali, di saat energi itu hadir kembali. Karena Venus retrograde kan, Merkuri retrograde, Uranus direct tanggal 18 di Taurus. Nah, di rumahnya Taurus, di rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi dalam sifatnya kebersamaan atau milik bersama, entah itu finansial, properti, warisan, ideologi, seks, intimacy, di Empress. Kalian siap melahirkan situasi yang baru. Tapi ini energi Venus ya, Venus retrograde di rumahnya Taurus, North Nodes di Taurus. Jadi 1,5 tahun ke depan ya, fokus kalian adalah bagaimana kalian berbagi, bagaimana kalian mau memanifestasikan apapun situasi yang kalian ingin ciptakan. Tapi kali ini Venus retrograde sampai tanggal 29 Januari. Tapi efeknya itu sampai tanggal 6 Maret. Ya, efek retrograde itu sampai benar-benar bersih dari bayang-bayang. Post retrograde itu 6 Maret. Ketika Venus masuk ke Aquarius. Jadi, lagi-lagi tentang di rumah. Oke. Rumah ke-9 tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, emosional, geografi, foreign, sesuatu yang asing atau baru, tentang segala macam perbedaan budaya, agama, latar belakang, juga hukum. Dan higher learning kalian dapat di Hierophant. Hierophant itu energi Taurus. Ini tentang komitmen, tentang institusi, tentang kontrak, tentang stabilitas, tentang kenyamanan, tentang nilai, tradisi. Hierophant. Energi Taurus, di rumahnya Taurus ada Venus retrograde. Tentang bagaimana kalian berbagi. Jadi, apa yang perlu kalian evaluasi adalah bagaimana kalian berbagi. Entah itu money, entah itu relationship, entah itu bagaimana kalian menilai value, sistem value kalian, prioritas kalian sendiri, bagaimana kalian menempatkan prioritas itu sendiri, dan apa komitmen kalian. Itu kuncinya bagaimana kalian bisa melampaui batasan-batasan dari diri kalian sendiri. Dan di rumah ke-10 di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, dan status sosial, kalian dapat Death, energi Pluto. Di ini rumahnya Cancer, Purnama di Cancer. Jadi entah mungkin beberapa dari kalian ada karirnya yang berakhir, reputasinya yang berakhir, yang kalian sudah bangun hingga detik ini harus berakhir, tentang long term goals yang kalian perjuangkan. Ternyata kalian sekarang harus banting haluan, dan mungkin juga status sosial kalian yang pertahankan hingga saat ini harus berakhir. Purnama di Cancer. Sesuatu yang sudah berakhir itu memang sudah harus ditinggalkan. Energi Pluto balik lagi ke Capricorn, di rumahnya Capricorn, di rumah ke-4, home, family, tradisi. Ini saling terkait ya. Dan ini oposisi Capricorn dan Cancer. Coba kalian lagi mungkin ini sebenarnya energi ini sudah
dimulai sejak tahun 2019-2020. Di saat North Nodes dan South Nodes ada di Capricorn dan Cancer. Untuk rumah ke-11, tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang kontribusi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, tentang bagaimana kalian mengaspirasi, harapan-harapan kalian, network, teman-teman. Kalian dapat the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Jupiter itu planet benefit, planet berkah, planet keberuntungan. Dia ada di Pisces. Di rumahnya Pisces ada High Priestess. Dan di rumah Pisces ada Jupiter dan Neptune. Visi kalian kemana? Kalian mau memberi arah itu kemana? Kalian mau membangun network ke arah mana? Apa yang kalian ingin realisasikan? Bentuk kontribusi yang seperti apa? Aspirasi yang bagaimana? Jupiter di dalam keseharian kalian. Di rumah ke-12 tentang karma, alam bawah sadar, ending, closure, dan limiting beliefs, kalian dapat the Moon, energi Pisces lagi. Bagaimana kalian menerima? Karena the Moon itu energinya Yin, energi feminin. Bagaimana kalian menerima apapun karmanya? Bagaimana kalian mengakui keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri tentang alam bawah sadar kalian? Ini tentang segala sesuatu yang sifatnya masih tidak diketahui. Moon, dia hanya reflektif, dia hanya bias, memantulkan cahaya. Dia bukan sejatinya. Denial itu sendiri. Rumahnya Pisces, originalnya Pisces. Dan ini ada lagi Pisces. Di rumahnya Pisces ada Jupiter dan Neptune. Jangan halu. Neptune itu bikin kita melihat segala sesuatu dari red color glass, dari kacamata yang berwarna. Bias. Hati-hati. Dan Jupiter bahayanya dekat-dekat sama Neptune. Jupiter tuh selalu memperbesar, melipat gandakan yang berada di sekitarnya. Di rumah apa itu gitu. Neptune, sebelahnya Neptune, imajinasinya itu bisa terlalu ngawang, terlalu tinggi, jadinya nggak grounded. Hati-hati aja sama energi Jupiter dan Neptune bareng. Alam bawah sadarnya the Fool. Kalian sudah siap memulai sesuatu yang baru, apapun resikonya kalian akan hadapi. Energinya Aries. Di rumah Aries ada apa? The Emperor, energi Aries itu sendiri. Kalian akan bersikap, mengambil sikap dan mengambil tindakan. Mengambil kembali power kalian ya untuk mengendalikan nasib dan hidup kalian sendiri. Di bawahnya ada the World, energi Saturn, di Aquarius, the Devil. Di rumah kelima. Oke, segitu aja untuk tarotnya. Kita langsung ke Mystical Shaman. Apa petunjuk dari semesta untuk Libra di bulan Januari? Thunder, Many Paths. Thunder ini kilat. Kilat. Artinya dalam kartu ini adalah kalian diminta untuk siap-siap ya
menerima kilat itu atau melakukan kilat itu. Lebihnya sih ke menerima, karena dia shocking ya. Energi Mars masuk ke Aquarius tanggal 24 Januari. Ke Aquarius, Capricorn. Di rumah yang Capricorn ada ini kemenangan. Anyway, kilat ini ya, kalian diminta untuk bersiap-siap untuk mengikuti go with the flow dengan arus ya, dengan arus apapun itu bencananya yang akan terjadi. Siap melakukan perubahan. Dan alam bawah sadarnya adalah energi secara general yang many path. Banyak jalan menuju Roma. Enggak, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Many path di sini adalah pesannya dari kartu ini lebih ke di saat kita bisa melakukan sesuatu bersamaan dengan sejalan dengan apa yang memang hasratnya kita, itu legacy. Dirangkum adalah semoga kalian bisa memilih ya, sesuai dengan sejatinya kalian, panggilan kalian sendiri, sesuai dengan purpose, life purpose kalian sendiri. Oke. Udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Dan kalau ya, jangan lupa untuk like, comment, and share.